Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu alayka asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nusi sanan alaika anta kama staita la nafsik falakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga pada saat hari ini kita masih berikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur yang umur kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Selawat serta salam kita juga terlimpah curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, pada tabi'in wa tabi'in, dan semoga kita semua yang menyaksikan, yang menonton, yang mendengarkan dimanapun kita berada senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak hanya mengaku sebagai umat saja. Wah, anak umat Rasulullah, anak umat Rasulullah gitu. Tapi enggak diakui oleh Allah dan Rasulullah. Waliyadzubillah min dzalik. Semoga Allah jadikan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi video kali ini tentang sedikit mengisi aja, karena alhamdulillah habis puas ujian akhir semester. Mohon doa teman-teman semoga mendapat hasil yang bagus. Insya Allah semoga apa-apa yang menjadi nilai ini mau kebaikan ke depannya. Jadi Anifan kelas ulangan tentang hadis, sedikit tentang hadis-hadis yang udah dibahas di perkuliahan. Jadi ada tentang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi ciri-ciri tanda seseorang muslim yang jadi kita kalau yang diidolakan lah bahasanya, yang diidolakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah muslim yang menjauhi daripada hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi waktu di kelas dijelasinnya seperti ini. Kamu ini mahasiswa pendidikan agama Islam. Kalau misalnya kamu isi kehidupan kamu dengan hal-hal yang tidak mendukung studi kamu, yaitu pendidikan Islam, maka sebaiknya tinggalkan, meskipun hal itu mubah, boleh-boleh aja. Nah, insyaallah ini nanti kita bahas lebih mendalam lagi secara singkat. Jadi diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakannya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Kita sebagai penuntut ilmu, kita belajar ilmu, kita sekolah, tapi kehidupan kita tidak diisi dengan baca buku, dengan murojaah, dengan mutolaah kitab, tapi kita sibuk dengan yang namanya setan gepeng yang selalu kita pegang di tangan kita, yang tidak pernah berada jauh daripada tangan kita. Bangun tidur yang dibuka HP, ngecek notifikasi aja. Habis itu selesai mandi yang dicek HP. HP kita tidak diisi dengan bacaan-bacaan, dengan artikel-artikel atau buku-buku
namun kita isi dengan aplikasi-aplikasi yang dimana aplikasi ini membawa kita seolah-olah memang menyibukkan kita kepada hal-hal yang berada di dalamnya, sehingga nantinya ke depannya ini membawa penyesalan atas perbuatan kita yang melakukan hari ini. Hal ini jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling tinggi. Allah sumpah nih. Berarti dengan Allah sumpah dengan hal itu, berarti hal itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya yaitu demi masa, demi waktu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal 'asr dengan kalimat sumpahnya wallah, huruf waw atau fallah, tallah, wal 'asr, demi masa, demi waktu, demi zaman. Innal insana lafi khusr, sungguh kaum manusia ini berada dalam keadaan yang rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang satu sama lainnya saling memberi nasihati tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, kita bangun, sabar. Kita sholat tahajud, kita berdoa, karena kita harus punya waktu khusus kita sisain dari 24 jam ini untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita masing-masing, dengan ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan sholat, kita isi dengan sholat, dengan berzikir, atau dengan baca Al-Quran. Kita berikan waktu yang udah Allah beri, kita beri lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini dalam keadaan yang rugi. Apa yang rugi? Disangkut pautin dengan apa awalnya? Dengan zaman. Rugi dari hal waktunya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Siapapun, khusus untuk saya sendiri. Karena ciri-ciri dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang baik, yaitu mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dalam urusan agamanya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bisa berbuat taat, kita bisa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita, menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk Allahu Akbar, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya nih, di saat sholat hati kita khusyuk apa enggak? Apa waktu kita masih sholat masih ada kepikiran hal-hal yang lain? Waliyahzubillah. Aduh, Masya Allah, hati kita tuh kayaknya sibuk banget, sibuk dengan hal-hal yang kita karena selalu kita lihat, jadi kita kepikiran itu terus. Yang di saat ini kita kadang gak kepikiran, di saat sholat langsung muncul pikiran-pikiran yang gak tahu dari mana asalnya, yang biasanya itu kerjaan syaitan. Memang disuruh menggoda terus hati-hati seseorang, padahal lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi pikiran kita enggak ke Allah. Kita harus belajar. Khusus saya sendiri, kita belajar untuk khusyuk, karena khusyuk ini butuh belajar, butuh dilatih. Enggak tahu-tahu ada khusyuk lah. Kenapa kita bisa khusyuk? Karena kita tahu kita lagi sedang menghadap ke siapa? Kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian penting menjadikan tujuan untuk kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada ciri-ciri sifat seorang muslim menyibukkan waktunya yang Allah dikasih buat Allah lagi. Dengan apa? Dengan perkara-perkara yang mulia, dengan kebaikan, dan menjauhi daripada perkara-perkara yang hina dan rendah yang kecil. Apa itu? Maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi waktu kita untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah, dan kita selalu berusaha untuk sadar diri kita agar kita nggak berbuat maksiat, nggak berbuat yang hina, nggak berbuat yang rendah, yang keji. Kita lagi bengong, kita butuh uang, jangan kita mikir harus nyolong lah, nggak boleh kita nyolong. Kita harus memperoleh harta dari yang halal. Kita selalu berpikir keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu sibukkan. Kita bertafakur, hari ini kebaikan apa aja ya yang udah dilakuin, hari ini udah ngelakuin apa aja, banyakan yang buruknya apa yang baiknya gitu. Kalau misalnya hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, kita ucap alhamdulillah ya Rabb. Semoga engkau terus istiqomahi, semoga engkau terus memberikan aku nikmat, menggerakkan aku seperti engkau gerakkan pada hari ini lebih baik di hari-hari selanjutnya. Kita selalu minta oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak bakal digerakin tuh oleh Allah untuk berdoa, melainkan Allah Subhanahu wa taala udah ngasih kita, udah menghendaki kita untuk kita meminta seperti itu. Kita minta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa kita pinta kecuali minta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita jaga perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita, kita jauhi daripada perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhi kehidupan kita dengan waktu-waktu kita, waktu kosong kita isi dengan zikir pada Allah, dengan baca Al-Qur'an di setiap hari. Pokoknya jangan lepas daripada membaca Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita dalam selalu kebaikan, menggerakkan kita dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah diwafatkan kita melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.